pertanyaan utama. Yang pertama mengenai bagaimana kondisi kegiatan usaha secara umum pada bulan ini dibandingkan bulan lalu. Apakah meningkat, tetap, atau menurun? Kemudian yang kedua, bagaimana volume pesanan baru pada bulan ini dibandingkan bulan lalu? Meningkat, tetap, atau menurun? Nah, untuk pertanyaan ini nomor 2 dan selanjutnya akan ada pertanyaan lanjutan yang Bapak Ibu di setiap subnya, yaitu tentang berapa persentase peningkatan atau penurunan dari volume pesanan baru. Nah, jika meningkat, berapa besar peningkatannya, atau jika menurun, berapa besar penurunannya. Apakah kurang dari 5%, lebih dari 5% sampai 15%, atau lebih besar dari 15%. Berikut juga dengan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan volume pesanan barunya, yaitu dari faktor pesanan domestik, luar negeri, pesanan grup, atau pesanan industri lain. Demikian juga nanti akan diikuti dengan pertanyaan faktor-faktor yang mempengaruhi selain dengan faktor utama tadi. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, kemudian dari penjualan retail dan lain-lainnya. Di sana akan ada pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, masuk ke pertanyaan ketiga dan keempat, itu nanti yang membedakan hanya dari variabelnya saja Bapak Ibu. Jika tadi pertanyaan kedua adalah pesanan baru, nanti pertanyaan ketiga dan keempat adalah tentang volume produksi dan volume persediaan jadi. Jadi ada 3 variabel utama ya sebagai pembentuk IKI, yaitu pesanan baru, produksi, dan persediaan produk jadinya. Apakah meningkat, tetap, atau menurun, beserta persentasenya berapa persen, serta penyebab atau faktor utama dari peningkatan dan penurunannya. Lanjut ke slide 19. 19 ini tentang variabel dari persediaan produk. Kemudian pertanyaan kelima ada pertanyaan tambahan mengenai jumlah tenaga kerja Bapak Ibu. Perkembangan tenaga kerjanya apakah tetap, meningkat, atau menurun, beserta dengan faktor utamanya. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir di slide 20. Ini mengenai bagaimana pandangan usaha terhadap kondisi usaha di 6 bulan ke depan. Apakah optimis, tidak berubah, atau pesimis, beserta dengan faktor utamanya yang menyebabkan Bapak Ibu optimis atau pesimis. Bisa itu dari kebijakan atau regulasi pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dari kondisi ekonomi pasar global, dan lain-lainnya. Nah, nanti jika dirasa pilihannya belum ada, Bapak Ibu bisa mengisikan pada opsi lainnya. Lainnya ini Bapak Ibu bisa mengisi jika opsinya belum ada di dalam pilihan. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk pelaporan IKI yang kami rasa sangat simpel ya, karena isiannya hanya persepsi di dalamnya. Berbeda dengan laporan semester yang lebih kompleks, isian IKI ini hanya menjawab meningkat, tetap, atau menurun saja, beserta dengan range persentase dan faktor utama saja. Dan kami harapkan dengan simpelnya laporan IKI tadi, Bapak Ibu dapat melaporkannya tepat waktu ya. Tepat waktu di tanggal 12 sampai 23 setiap bulannya, dan hari ini adalah hari terakhir pelaporan di bulan September Bapak Ibu. Dan sedikit informasi bahwa hari ini akan ada maintenance untuk si Inas Bapak Ibu di jam 12 sampai jam 12.30, sehingga di jam 12 nanti si Inas akan tidak bisa diakses untuk sementara, kurang lebih setengah jam sampai 12.30. Dan harapannya nanti Bapak Ibu semuanya juga sudah bisa lagi mengakses si Inas dan melaporkan IKI di bulan September ini setelah jam 12.30 nanti.
Seperti itu Bapak Ibu. Bu Dewi, berarti untuk pelaporan IKI ini akan ditunggu sampai jam 23.59 ya? Iya, mungkin izin menambahkan ya, ini udah ini ya, di slide 18, bisa gak? Bisa ditampilkan slide nomor 18, halaman 18. Iya, itu nggak boleh, mau Pak Febri. Di slide 18, jadi Bapak Ibu kan tadi dijelaskan kita mengisi untuk 3 variabel IKI ya, slide 18, 19. Nah ini yang untuk saya contohkan yang untuk volume pesanan baru. Nah di sini kan ada meningkat tetap menurun ya. Kita kasih persentase. Nah ini mungkin persentasenya terlalu tinggi ya untuk bulanan. Kami akan melakukan revisi ya mengenai persentase ini. Terus untuk yang bagian C, D, CD-nya ini hanya boleh pilih satu ya. C misalnya contreng pesanan domestik atau pesanan luar negeri gitu ya. Terus pesanan grup, pesanan industri lain. Nah yang mana nih, pilih salah satu saja karena ini akan menyulitkan kami melakukan analisis kalau semuanya dicontreng ya. Nah mungkin ini ada yang berbeda ya di pesanan domestik atau luar negeri bisa pilih salah satu, tapi pesanan grup dan pesanan industri lain ini bisa pilih juga ya. Jadi yang C ini bisa pilih 2 ya. Sedangkan untuk yang D ini pilih salah satu aja. Nah Bapak Ibu, di sektor Ilmate ini banyak juga ya yang tergantung sama pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Jadi dari sini kami bisa menganalisis nih sebenarnya Bapak Ibu apa sih penyakitnya dan apa sih solusinya gitu ya dari faktor-faktor ini. Nah untuk yang produksi yang C-nya ini pilih salah satu, lalu D-nya pilih salah satu saja. Atau isi lainnya ya, tapi kalau bisa sebisa-bisanya memilih saja ya, memilih gitu ya, sebisa-bisanya memilih aja, kalau lainnya ini sulit kami analisis gitu. Nah untuk yang slide 19 juga yang C pilih salah satu, lalu yang D juga pilih salah satu. Yang 5C juga pilih salah satu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya untuk keperluan kami melakukan analisis ya. Nah ini juga ada yang masalah optimisme dan pesimisme juga pilih salah satu ya contrengnya. Sebenarnya ini kami buka bisa beberapa pilihan ya. Tapi untuk keperluan analisis kami, memudahkan kami dalam menganalisis, pilih salah satu saja. Itu saja Mbak Dewi, terima kasih dari kami. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti kami tunggu ya laporan IKI ini sampai malam ini. Ini mungkin kita mau coba untuk bicara juga dengan asosiasi ya, program asosiasi. Dan kami tuh setiap rapat FGD untuk pembahasan analisa IKI yang per bulan di Pusdatin, kami selalu ditanya tentang pertanyaan kondisi industrinya seperti apa pada bulan ini dan kira-kira kendala tantangannya itu apa sih yang ada di bulan ini dan termasuk tentang permasalahan pengisian IKI. Mungkin yang pertama ingin saya tanyakan ke Bapak Rahmat Basuki ya. Ada Bapak Rahmat Basuki di sini atau perwakilan dari GIAM, IMATAP? Ada? Oh, secara online. Selamat siang Pak Rahmat Basuki. Atau perwakilan dari GIAM. Karena memang untuk setiap dari sekitar 3-4 bulan terakhir ini KBLI 30 sangat menarik. Jadi Bapak Febri selaku SKM Kemenperin selalu bertanya dan concern tentang perkembangan industri yang ada di komponen otomotif. Oh ya. Ya, selamat siang, Dewi. Silakan ya
Pak Basuki, saya mau bertanya dulu ke Bapak untuk yang pertama. Seperti apa sih Pak kondisi industri yang di KBL 30 ya Pak untuk komponen otomotif dan bagaimana dengan kendala dan tantangan yang ada Pak? Termasuk pengisian IKI-nya ada masalah nggak Pak? Mohon dijawab Pak. Ya, mungkin saya sedikit ini ya, cerita dikit mengenai kondisi industri komponen untuk otomotif. Jadi industri komponen ini kan memang sangat tergantung dari industri kendaraannya, ya kan? Jadi kita pada dasarnya suplai kedua kendaraan ini. Satunya itu kendaraan roda 4 dan lebih, yang kedua untuk sepeda motor. Ya. Jadi kalau kondisi kendaraan bermotor roda 4 lebih atau mobil itu ya, itu sekarang ini memang kondisinya lagi turun. Untuk domestik sales itu 20%-an, ekspornya juga turun sekitar 20%-an. Sedangkan untuk roda 2 relatifly sama lah ya, turun hanya sekitar 1% gitu ya. Jadi memang kalau secara keseluruhan kendaraan bermotor ini memang kondisinya lagi turun seperti apa yang dipresentasikan oleh Bu Erna tadi ya. Jadi itu kondisinya seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua mengenai kendala pengisian, sebenarnya mungkin secara kendala nggak ada. Saya hanya concern mengenai 2 bulan terakhir ini aja, yaitu masalah kenapa beda antara IKI dengan PMI. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuman mungkin kalau boleh saya ini ya, kasih semacam way out gitu ya. Memang mereka itu pada ngisi, cuman terakhir-terakhir ini kan kelihatannya turun gitu ya, respondennya turun. Jadi saya merasakan, kalau saya tanya gitu, itu bedanya yang ngisi sama yang nggak ngisi apa sih gitu, benefitnya yang ngisi dengan yang nggak ngisi gitu. Jadi itu mungkin kita harus create sesuatu supaya mereka tetap terus ngisi gitu kan ya. Misalkan dikaitkan dengan, kan kalau industri otomotif itu kan banyak pertek ya, pertek besi baja dan sebagainya. Nah, waktu mau ngisi pertek ditanya aja gitu kan ya, udah ngisi IKI apa belum gitu kan ya, supaya respondennya nggak turun terus gitu kan ya. Nah, itu mungkin salah satu cara lah untuk tetap kita mengencourage supaya anggota industri kendaraan bermotor ini untuk komponennya juga tetap ngisi, gitu kan ya. Terus yang kedua, masalah validasi tadi, sebenarnya sudah bagus cara ininya. Jadi memang seharusnya pimpinan perusahaan. Cuman kadang pimpinan perusahaan kan menyerahkan ke adminnya lah, gitu kan ya, lewat surat kuasa. Mungkin yang perlu diperbaiki, setelah diisi itu mesti ada cross check-nya lagi gitu. Jangan langsung forward gitu. Kadang admin kan nggak terlalu ngerti ya, nggak terlalu ngerti ke depannya gimana gitu. Mungkin hanya semacam gambaran aja. Kalau di industri otomotif itu kan nggak gampang berubah ya. Jadi misalkan salah satu APM ini order ke industri komponen gitu kan ya. Nah ini untuk merubah bulanan itu juga nggak mungkin, karena kita merubah line produksi itu sangat susah, butuh waktu gitu kan ya. Sedangkan kita untuk bahan baku itu kan udah impor dulu. Nah kalau tiba-tiba tiap bulan berubah volumenya itu nggak mungkin. Jadi kalau prakteknya berubah itu hampir 3 bulan berubah. 3 bulan order itu fix dulu. Nanti 3 bulan lagi mulai dijustifikasi. Kayak segini ya, penurunan gini ya. Dulu kan forecast-nya mungkin para APM itu untuk jualan domestiknya kan 1.100.000 mungkin bisa jadi gitu kan ya.
Nah, ternyata dalam perjalanan turun terus ini. Nah, adjustment-nya itu tiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan gitu. Jadi kalau admin yang dirasakan produksinya, oh produksinya tetap ini, ya memang belum di-adjust, tapi mungkin 3 bulan lagi itu akan di-adjust gitu kan ya. Nah, itu yang tahu, yang gitu-gitu itu kan bagian ini, pemimpinnya lah ya, pemimpinnya. Makanya kita harapkan memang yang ngisi itu pimpinan perusahaan, kalau toh diwakilkan karena kesibukan mereka, mereka juga reconfirm lagi, bener nggak yang saya isi ini? Kok saya punya feeling kelihatannya itu kok tetap 52, 52, 52 terus. Padahal kalau kita lihat industri terutama kendaraan bermotor ini kan turun nih, kan gitu kan. Ya. Mau ekspor, mau domestiknya. Nah itu mungkin yang perlu sedikit dibenahi itu. Cuman caranya gimana ya seperti tadi, mungkin bisa dikaitkan dengan pelaporan yang ada di Sinas yang lainnya, misalkan waktu ngurus Pertek, ada aja pertanyaan di situ, udah ngisi ini enggak, IQ enggak, gitu kan. Nah, maksud saya kalau itu validasinya benar, respondennya tetap, diharapkan menurut saya itu kita sudah sesuai dengan PMI, karena gimana pun ya, PMI ini kan global, yang dilihat investor itu PMI bukan IKI gitu kan ya. Nah ini kita juga harus menyikapinya harus dengan ini, dengan benar gitu kan ya. Kita boleh percaya IQ itu sebagai sesuatu yang secara responden lebih besar, kemungkinan bisa jadi lebih bagus daripada PMI, tapi PMI ini kan global dan itu di media kan apa ya, ada terus gitu kan ya. Nah itu yang mungkin yang lebih dirasakan oleh kalangan industri pada akhirnya gitu kan ya. Nah mungkin kalau dari saya sih itu ya atas nama Gia. Ya terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin nanti dijawab terakhir ya, kira-kira cost and benefit apa untuk industri atau asosiasi yang membantu pengisian di IKI ya. Untuk ini pertanyaan yang sama saya ajukan juga kepada yang di IPAM yang nanti mungkin diwakili oleh Asimpi. Kami beberapa bulan terakhir ini sempat membuat pernyataan ketika dalam rapat FGD ya, bahwa penurunan industri permesinan dikarenakan adanya penurunan produksi di alat berat, terutama karena memang ada penurunan di industri atau di sektor pertambangan. Nah, apakah itu benar Pak Suroyo? Ataukah memang ada hal lainnya, sama pertanyaan yang sama terkait dengan kendala dan tantangan pengisian IKI? Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya Suroyo dari Asimpi, Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia, dan kami di KPLI 28 ya, Industri Mesin dan Perlengkapan. Untuk kondisi saat terakhir ini kami sebenarnya sudah mengantisipasi ya kondisi-kondisi yang PMI-nya kelihatan penurunan. Dari anggota asosiasi melakukan langkah-langkah inovasi, yaitu kalau tadi disampaikan Pak Sopar bahwa kita memang memproduksi mesin, modern mesin ya, untuk membuat mesin-mesin pembuat mesin. Tetapi karena kondisinya sebenarnya yang sudah sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2022 bahwa kebutuhan daripada pendidikan vokasi di Indonesia sangat tinggi. Tetapi tadi sudah disampaikan Ibu Eta, Dr. Eta, bahwa justru impornya mesin-mesin itu tinggi sekali. Nah ini kita juga berharap ada solusi regulasi pemerintah sendiri yang mungkin bisa membantu KBLI 28 ini untuk tumbuh. Salah satunya ya mengurangi faktor impor, karena itu menyangkut dana APBN. Mesin-mesin yang dibeli untuk kebutuhan di industri dalam negeri itu kan dana APBN, yang notabene sebenarnya di sektor kemampuan kami sudah melakukan langkah-langkah kerjasama sinergi kolaborasi yang cukup bagus. Menyangkut tadi yang disampaikan Ibu Dewi bahwa di industri alat berat dan
sektor migas, kami malah masuk ke sektor industri valve-valve dan katup. Dan untuk bodi-bodi mesin juga sebenarnya sudah cukup dibantu ya dari BUMN, terutama di PT Barata yang sudah melakukan teknologi-teknologi yang mampu, kita tidak perlu tergantung dari luar. Nah itu menjadi suatu peningkatan ya, dan kami masuk ke sektor juga ke maintenance, repair, overhaul untuk bisa meningkatkan atau mengurangi ya efek daripada penurunan itu. Jadi kalau tadi disampaikan dari teman-teman GIAM, justru dengan kondisi saat ini kami malah diminta ya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana dalam negeri bisa mensuplai kebutuhan yang selama ini daripada impor. Misalkan dari ATPM itu biasanya kan langsung ke tier satunya ke perusahaan PMA Jepang. Tapi karena ada kondisi penurunan mereka lari ke tier 2, tier 3. Nah itu bisa diambil oleh anggota asosiasi. Ini hal-hal yang mungkin ada nilai plus minusnya yang memang kita bisa mengurangi efek itu. Tapi kalau menurun secara nasional, secara makro memang menurun. Karena memang ini kembali lagi kami berharap dari surat edaran Menteri Perindustrian ini terutama yang menyangkut konstruksinya dari dukungan kebijakan terutama untuk TKDN ya, restrukturisasi mesin dan juga pembatasan produk impor tertentu. Ini harapan besar dari kami yang memang akan sama-sama ya nanti kita akan berjuang ya untuk bagaimana Inpres nomor 2 tahun 2022 ini tumbuh. Bagaimana nanti di Kementerian Perindustrian juga PT KDN-nya juga semakin ditingkatkan karena terakhir Ibu Nila juga menyampaikan waktu kegiatan Jakarta bagaimana PT KDN ini ditingkatkan ya. Itu yang sangat penting bagi kami di KBLI mesin dan peralatan, dan untuk faktor kendala tantangan pengisian kita tidak masalah Bu ya. Yang pasti malah bagaimana PMI-nya untuk manufaktur dalam negeri itu bisa tumbuh, bisa lebih ini, dan kami berharap juga adanya terus kegiatan semacam forum-forum kemitraan Bu, forum kemitraan industri dalam negeri Bu ya. Itu sangat penting sekali karena sudah dilakukan beberapa forum kemitraan industri, terakhir kita diajak di Jawa Barat, terus terakhir ke Surabaya ya, dengan semua ATPM itu ternyata responnya sangat bagus sekali. Kami langsung mendapatkan banyak peningkatan pesanan-pesanan orderan ya, dan itu luar biasa. Itu aja, terima kasih dari Asimpi sampai saat ini perkembangannya. Selamat siang. Iya Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Nah ini kemudian saya akan tanyakan kepada APSI ya. Kalau di APSI ini uniknya kalau data PDB Bu itu kan gabungan ya Bu. Industrinya itu di KBLI 25, 26, 27. Dan ketika digabungkan memang angkanya cukup besar. Tapi memang sempat beberapa bulan terakhir ini sempat ada penurunan ya Bu untuk kalau kita melihat rinciannya di KBLI 26. Kadang-kadang itu terlihat besar secara yang dipublikasi, tapi ternyata ketika kita lihat industri elektronika atau telematikanya sendiri itu ternyata ada sangat penurunan gap yang cukup tinggi. Makanya kadang-kadang untuk industri di 26 ini sempat beberapa bulan terakhir ya, sekarang sih memang sudah ekspansi, sempat di sekitar awal-awal tahun ini dia cenderung kontraksi terus. Nah itulah mungkin yang kami akan tanyakan sekarang kepada APSI oleh ke Pak Farid. Kira-kira kenapa ya hal itu terjadi atau kondisi saat ini seperti bagaimana? Lalu apakah ada tantangan atau kendala dalam proses IKI ini? Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan dulu saya Farid, saya mewakili Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal mewakili Pak Hasan Aula. Kebetulan beliau belum bisa hadir di hari ini. Mungkin dari sisi APSI sendiri, saya mau menyampaikan sedikit dulu supaya lebih jelas bahwa Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia ini produk yang terkait adalah sebenarnya smartphone, jadi tidak seluruh produk elektronik gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan KBLI 26 itu kan cukup besar, ada komputer dan elektronika. Cuma dalam hal ini APSI akan menyampaikan konteksnya terkait dengan produk smartphone ya Bapak Ibu. Mungkin sebagai gambaran sedikit untuk produk smartphone sendiri, jadi industri ponsel itu mengalami sedikit perbaikan sebenarnya malah di
di half 1 2024 ini gitu. Bahkan di kuartal 2 kemarin secara keseluruhan pertumbuhannya itu sekitar 20% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Kami juga memprediksi hingga akhir tahun 2024 itu akan ada sedikit peningkatan terkait dengan industri smartphone di Indonesia sekitar 6% sampai 8%, mengikuti pertumbuhan yang ada di global. Kalau kita kuantifikasikan mungkin jumlah ponsel yang diproduksi, kebanyakan ponsel untuk pasar Indonesia sendiri diproduksi di lokal, itu 31 juta unit, mungkin akan naik sekitar 32 juta unit di tahun 2024 ini. Jadi ada sedikit kenaikan. Sedangkan kami melihat juga situasi industri mungkin di kuartal ketiga itu akan mengalami penurunan. Untuk industri smartphone karena ini sifatnya bukan terjadi hal yang besar seperti yang tadi mungkin ada beberapa industri yang mengalami PHK ataupun ada permasalahan tertentu di industrinya atau produksi. Untuk industri smartphone sifatnya di kuartal ketiga biasanya seasonal, jadi ada kenaikan tinggi biasanya di bulan April atau Maret di kuartal pertama dan kedua dikarenakan Lebaran, tapi pattern industrinya akan menurun di kuartal ketiga dan akan rebound lagi di akhir kuartal ketiga hingga kuartal keempat. Jadi itu sifat industrinya memang seperti itu gitu. Jadi tidak ada hal khusus yang ingin kami highlight terkait dengan situasi industri yang turun atau seperti apapun gitu. Kemudian mungkin dari data yang kami kumpulkan juga dari anggota asosiasi kami. Jadi anggota asosiasi kami ada sekitar 12 anggota. Terdiri dari brand produsen dan pemilik brand smartphone seperti Xiaomi, kemudian Oppo, Vivo, Samsung, Apple. Jadi terkait dengan IKI ini mungkin lebih saat ini kendalanya adalah memang kesadaran ya. Jadi kurangnya kesadaran dari masing-masing anggota gitu ataupun pelaku industri untuk mengisi surveinya. Mungkin ini sejalan dengan yang disampaikan tadi ya bahwa sebenarnya ketika kami mengisi gitu, apakah benefitnya gitu. Jadi relevansi dari mengapa kami harus mengisi industri tersebut terhadap kebutuhan kami sendiri. Mungkin beberapa hal mungkin nanti bisa izin dari Bapak Ibu bisa memberikan mungkin kalau misalkan kami isi, tadi udah ada masukan juga pada saat mengisi pertek ya itu akan dicentang atau seperti apa, itu pasti akan mendorong ya dari anggota atau pelaku industri untuk lebih taat untuk mengisi IKI ini. Yang kedua mungkin setelah diisi juga laporan IKI yang saat ini kan sifatnya general ya Bu, jadi keseluruhan industri, apakah misalkan data tersebut pun bisa diberikan pada asosiasi dan kembali kepada industri gitu ya, dalam bentuk yang mungkin lebih detail dan per industrinya sendiri, ini saya nggak tahu apakah bisa. Jadi memang ada kesadaran untuk bisa mengetahui lagi sebenarnya hasil yang diisi khusus untuk industrinya seperti apa gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian beberapa masukan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah saya melihat bahwa memang sosialisasinya sudah dilakukan secara masif. Di Sinas ada bannernya, di YouTube juga ada, kemudian di Instagram. Tapi masih kita melihat banyak sekali yang belum paham atau mengetahui terkait hal ini. Bahkan di perusahaan saya sendiri, kemarin saya sebelum kesini saya cek dan itu juga beberapa kali tidak diisi seperti itu. Jadi kesadaran dan komunikasinya mungkin disampaikan kembali, bisa melalui asosiasi juga atau pembina industri untuk bisa mendorong ini lebih gencar lagi disampaikan kepada pelaku industri. Kemudian yang kedua adalah beberapa masukannya seperti ini juga. Jadi benar yang disampaikan bahwa kebanyakan yang mengisi itu memang diwajibkan adalah penanggung jawab perusahaan seperti itu. Tapi data atau akses Sinas itu sebenarnya dikelola kebanyakan dari tim gitu ya, dari tim di masing-masing perusahaan. Kemudian yang kedua berikutnya adalah permasalahan dalam satu perusahaan itu sering terjadi pergantian orang, baik itu dikarenakan orangnya resign ataupun dikarenakan memang perusahaan melakukan restrukturisasi gitu. Nah, seringkali ketika berganti itu nggak update ini harus dilakukan yang berikutnya seperti apa. Itu yang selalu menjadi kendala dan menurut saya sebenarnya dengan sosialisasi yang lebih gencar lagi
termasuk untuk memaksa ya pelaku industri melakukan update terhadap data penanggung jawab perusahaan. Itu akan membantu untuk meningkatkan IKI ke depannya. Secara keseluruhan sebenarnya dari survei ataupun apa yang harus diisi itu sangat jelas gitu, jadi tidak ada permasalahan. Jadi menurut kami lebih ke arah kesadaran dan komunikasi aja, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ini saya akan memberikan sedikit informasi ya Pak. Kemarin kami sempat rapat mengenai ekspor impor ya di timnya Pak Himawan atau Pak Heri yang kemarin. Di sana dijelaskan bahwa terjadi peningkatan impor smartphone sejumlah 49,88% dibandingkan bulan sebelumnya dengan nilai impor sebesar 62,7 juta. Itu hasil yang kemarin rapat di hari apa ya? Saya lupa. Ya, memang sih kalau kita lihat data ekspor impor, memang smartphone dan terutama terkait dengan yang komputer itu, dia memang angkanya sangat signifikan lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat data IET, industri elektronika, memang kan itu macam-macam ya Pak jenisnya ya. Tapi kalau kita melihat data ekspor impor, 2 komponen itu yang paling besar Pak biasanya. Itu aja. Mungkin yang terakhir ini saya tanya untuk ke asosiasi yang di logam. Pertanyaan yang sama, kalau melihat industri logam di KBRI 24 dan 25 kan cenderung ekspansi. Tadi Bu Erna menjelaskan ini dikarenakan nilai ekspornya cukup tinggi, kemudian juga mungkin ada peningkatan juga ya Bu dari industri smelter dan baja juga yang selalu ekspansif ya, jadi cenderung aman lah kalau ditanya di FGD analisa IKI itu bahwa itu selalu ekspansif. Kita pengen tahu nih dari Bapak Hardis seperti apa sih kondisi industri logam dasar dan apakah ada kendala atau tantangan dalam pengisian IKI-nya? Silakan, ada Pak Hardis atau perwakilan dari ISIA. Apakah ada di Zoom juga dari perwakilan ISIA? Kalau memang belum ada, mungkin Bu Dewi kita tanyakan kembali yang tadi mengenai cost and benefit. Kenapa sih perusahaan harus mengisi dan kira-kira efek ke perusahaan atau asosiasi seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama mungkin saya menanggapi Pak Basuki ya dari Sekjen Giam terkait sanksi and reward ya. Jadi sanksi sedang kami susun surat edarannya sama seperti yang jadi sudah sejalan ya dengan dari Giam ya, usulan dari Giam juga dari APSI. Memang nanti kalau sudah ini layanan maupun fasilitas yang melalui SINAS tidak bisa diakses ya apabila tidak melakukan pelaporan IKI atau laporan data semesteran gitu ya. Ini dalam waktu dekat ya, mungkin sebelum Pak Menteri selesai atau ini ya. Jadi dalam waktu dekat SE-nya akan kami terbitkan ya. Dan Bapak Ibu ada masa pelaporan ya. Jadi masa pelaporan itu tanggal 12 sampai 23 IKI. Kalau melewati itu kami sudah tidak menggunakan data Bapak Ibu lagi ya. Sudah tidak terpakai datanya karena data tersebut yang kami olah dan kami laporkan ke pimpinan maupun ke unit-unit pembina industri ya untuk di kebijakan. Itu dari sisi sanksi. Dari sisi sanksi sebenarnya ada juga sampai ke pencabutan izin ya, tapi itu perlu permen print khusus gitu ya, dan itu belum selesai permen printnya, masih dibahas dalam tahap harmonisasi. Nah untuk reward kami biasanya mengundang Bapak Ibu yang taat pelaporan dalam acara sosialisasi ya. Nah ini kami
mungkin ke depan ya, apabila memang anggaran mencukupi, akan kami hadirkan Bapak Menteri untuk bisa dijadikan forum ya, forum komunikasi, sehingga IKI ini memang menjadi dasar ya kebijakan, ya dasar kebijakan. Tadi kan disampaikan bahwa Pak Suroyo ya dari mesin ya, perlu TKDN, restru, itu selalu dirilis IKI kami sampaikan ya di media-media online, kebutuhan itu ya disesuaikan dengan memang IKI yang kontraksi kami utamakan, tapi yang ekspansi tapi menurun ekspansinya juga ya. Jadi itu menjadi solusi supaya kementerian lembaga lain itu dan juga Pemda ya, BUMN dan sebagainya taat untuk mengaplikasikan TKDN ya dalam pengadaan barang dan jasanya, juga untuk keberpihakan anggaran ya. Tadi juga disampaikan bahwa perlunya business matching ya. Memang itu banyak kalau lagi temu-temu begini pada minta business matching, dan dengan adanya data Sinas, alhamdulillah ya sebenarnya bisa dengan sendiri, dengan mandiri mencari data perusahaan yang menjadi rantai supply-nya gitu ya. Jadi bisa tinggal ketik produknya yang dibutuhkan apa, terus nanti keluar tuh. Nah ini bisa pilih lokasi gitu ya. Jadi sebenarnya logistiknya jadi lebih murah mungkin karena dekat ya. Karena sangat lucu, ada perusahaan ribut-ribut, saya nggak bisa impor karena ada proteksi impor yang kemarin ya, yang pengetatan ada Lartas, tapi ternyata di dekat situ, daerah situ ada barangnya gitu ya, kok bisa nggak tahu gitu ya ada barangnya. Nah itu mungkin kita harus mengutamakan barang produksi dalam negeri ya. Ini untuk apa? Kesadaran sendiri ya, kalau misalnya nggak ada yang kerja, nggak ada produksi, nggak ada yang kerja, berarti daya beli menurun, yang jualan di pasar domestik ya susah juga ya, itu kan siklusnya ya, siklus usaha. Jadi kalau kita mengandalkan pasar luar negeri, sekarang berebutannya atau daya saingnya mungkin sudah sulit sekali dengan barang Cina ya, terus terang tuh di mana-mana sebenarnya. Nah itu yang harus kita sadari. Nah itu rewardnya adalah kebijakan yang tepat dari data yang akurat sesuai fakta di lapangan itu ya. Mengenai ACC dari pimpinan, nanti kami akan menyediakan checklist aja ya, karena tiap bulan kalau surat, kalau di data semesteran kan pakai surat pernyataan kebenaran, tapi kalau di IKI karena tiap bulan nanti kami coba ke tim aplikasi untuk checklist saja pernyataan kebenaran pengisian laporan IKI ya. Jadi kalau tidak benar tentu akan ada sanksi ketika kami melakukan verifikasi lapangan gitu ya, ternyata nggak benar gitu ya. Nah untuk yang tadi kaitannya dengan PMI, kalau PMI kan nggak ada subsektor, tapi memang kami IKI hanya mempublikasikan yang global ya, yang IKI, yang nasional, industri nasional, bukan subsektor, tapi kami menyampaikan yang mengalami kontraksi. Tadi kami sampaikan yang mengalami kontraksi, kami sampaikan subsektornya. Sedangkan untuk data lebih rincinya itu dapat diakses oleh pembina industri Bapak Ibu sekalian, sehingga kebijakannya bisa tepat. Sampelnya PMI hanya 400, kalau kami 1789 sampel, sehingga bisa memang lebih detail ya. Untuk bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan, saya rasa ini belum bisa ya. Kami memang masih menjaga IKI ini tidak lebih detail lagi dipublikasikan atau disebarluaskan. Kenapa? Kadang-kadang ini si malakama soalnya. Nih kalau dibilang industri ini industri tertentu kontraksi terus panjang
sepanjang tahun atau setiap bulan ini kok sepanjang rilis IKI kok kontraksi terus. Tentu ini bisa-bisa dari sektor perbankan atau pembiayaan sudah tidak mau lagi memberikan pembiayaan karena sangat beresiko, atau dari sisi investor nggak mau lagi invest di sini atau nggak mau lagi terjun ke industri ini gitu ya. Ini keperluannya jadi hanya untuk kami yang detail. Kami solusinya apa? Ada industri contoh furniture ya, awal-awal kontraksi terus, tapi pembina sektornya akhirnya melakukan pendekatan dengan melakukan promosi investasi, bisnis matching, akhirnya akhir-akhir ini selalu mengalami ekspansi sektornya, tidak pernah lagi kontraksi. Jadi pas, penanganannya pas. Nah ini teman-teman di unit pembina nih lagi cari ini penanganannya yang pas, paling pas apa sih untuk industri yang sedang mengalami masalah tersebut gitu ya. Ya, juga terima kasih tadi informasinya terhadap APSI ya, bahwa jadi faktor musiman ya Pak ya. Memang kami ada pertanyaan terkait itu ya, contreng faktor musiman atau tidak. Jadi tidak mengapa nilai IKI-nya turun, produksinya turun, memang ada yang seperti itu seasonalnya ya, datanya industri seperti itu gitu ya. Tapi mungkin perlu juga perluasan pasar, mungkin itu karena di Indonesia ya, jadi memperhatikan lebaran ya Pak ya, konsumsi hanya di lebaran atau akhir tahun ketika dapat bonus gitu ya. Mungkin berarti pasarnya harus diperluas ke negara lain yang karakteristiknya berbeda dengan karakteristik konsumen Indonesia, sehingga faktor seasonal tidak ini lagi ya berdampak. Mungkin itu ya Mbak Dewi ya, udah nggak ada lagi kan ya? Ya, Oke, terima ya, kasih. Yang dari ISIA ada di Zoom ya, bisa dibantu untuk unmute. Halo, selamat siang Pak Hardis. Ya, selamat siang. Iya, Bapak tadi pertanyaan yang sebelumnya Pak, memang sih kalau kita lihat IKI-nya yang industri logam dasar selalu ekspansif ya sepanjang tahun. Kayaknya saya nggak jarang sekali lihat nilainya kontraksi. Kalaupun ada mungkin sekitar 1 atau 2 kali semenjak tahun 2022. Nah, kira-kira ini pertanyaannya sama dengan tadi, kondisi industrinya seperti apa dan apakah ada tantangan atau kendala nggak Pak dalam pengisian IKI? Ya, kalau lihat dari data hasil survei memang di atas 100% ya, saya lihat dari mulai Maret sampai Agustus. Yang saya tangkap dari industri ini adalah keaktifan daripada asosiasi ya. Dalam hal ini asosiasi kami kebetulan di ISIA itu dilengkapi oleh staf-staf yang memang sering berinteraksi dengan kami para produsen. Kemudian juga mereka intens juga dengan perindustrian, sehingga ketika ada hal yang rutin, contohnya seperti pelaporan IKI, mereka akan mengingatkan kami di pihak produsen, seperti itu. Namun demikian di internal produsen memang ada kendala ya. Contohnya tadi juga disinggung mengenai bahwa pelaporan ini oleh pimpinan perusahaan, tetapi dalam hal aktualnya dilakukan oleh PIC tertentu yang sudah ditunjuk. Nah, interaksi antara PIC dengan pimpinan perusahaan itu memang agak sulit untuk mendapatkan waktu yang cukup ya, karena bagaimanapun juga ini banyak yang sifatnya kualitatif ya isiannya. Walaupun secara kuantitatifnya memang kita sodorkan data kepada pimpinan perusahaan, produksi, stok, kemudian pesanan ya atau order, itu yang utamanya dalam hal yang kuantitatif. Terus hal yang lain mengenai kebijakan itu lebih kepada pimpinan perusahaan. Panitia Zoom-nya like atau kenapa? Siang Pak Hardis. Tolong dicek Pak yang admin, apa ada masalah ini internetnya?
Oh ya, dari tempat kita yang bermasalah ya. Oke. Di sini Bu Dewi kami undang juga Bu dari perwakilan dari Pemda ya, ada Pemda Kota Bogor, Pemda Kabupaten Bogor dan Karawang. Mungkin dari teman-teman Pemda di sini kan Pemda ada yang mau disampaikan terkait dengan pelaksanaan survei IKI yang tiap bulan, ataukah mungkin ada sharing informasi atau pengalaman di lapangan seperti apa? Dari Pemda yang diundang apakah ada tanggapan atau masukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu narasumber serta hadirin yang berbahagia, rekan-rekan dari mungkin dari kementerian maupun dari beberapa perusahaan besar yang diundang dalam acara ini, mudah-mudahan semua sehat walafiat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ini Bu sekelumit ya, kaitan evaluasi indeks kepuasan industri. Kebetulan kami di Dinas Perindustrian satu-satunya Bu yang terpisah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Biasanya kan digabung Bu di Sprindakop. Kebetulan di Kabupaten Bekasi itu mungkin ada 2 kalau salah kabupaten yang Dinas Perindustriannya tersendiri, jadi terpisah dari koperasi, UMKM maupun Dinas Perdagangan. Terkait ini sebetulnya kaitan indeks kepuasan IKI itu ya, industri itu. Jadi kan di kita itu sebenarnya bidangnya Bu, kebetulan bukan di bidang saya Bu. Kebetulan saya bidang sarana prasarana, bantuan peralatan dan mesin, standar dan pengembangan teknologi. Cuman karena kepercayaan pimpinan ke saya, mungkin saya jelaskan Bu di sini data yang sudah masuk itu, ini mungkin sekedar info Bu. Itu di Bekasi itu ada 11 kawasan industri Bu. Sementara industri besarnya ada 677, mungkin ini sekedar informasi. Terus kaitan industri kecil menengahnya hampir 1.286 Bu, lumayan banyak. Jadi sebetulnya kesadaran untuk mengisi semua administrasi yang berkaitan NIB, KBLI itu lumayan animonya Bu di Kabupaten Bekasi, karena memang rata-rata industri kecil di menengah di sana katakanlah middle level Bu, jadi orang-orang memang yang sudah berpengetahuan, berwawasan dan punya kapital. Jadi sementara ini kita tidak ada kendala yang signifikan, tetapi tetap kita memberikan asistensi atau misalnya asesmen ke teman-teman industri kecil menengah yang mungkin gagap teknologi atau tidak bisa menginput. Kadang kita mengadakan sosialisasi khusus Bu untuk pengisian SINAS ini. Atau itu aja Bu mungkin tambahannya. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak. Maaf ya Pak Herdi, tadi ada sedikit kendala jaringan, jadi kita mintakan pendapat dan masukan dulu dari teman-teman di Pemda. Pak Herdi, apakah dari isi apakah ada yang mau ditambahkan kembali Pak? Oh nggak ada. Dari Pemda yang lain atau mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silakan Bapak. Baik, sebentar ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. Jadi kalau di kami memang nomenklaturnya perdagangan dulu baru perindustrian ya, seperti itu. Terkait IKI ya, Bapak Ibu, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah nanti tadi disampaikan oleh narasumber bahwa berdasarkan SE Menpari nomor 13 tahun 2022 itu akan naik ya secara hierarki, diganti dengan peraturan menteri, bahwa pada akhirnya nanti akan
digabung dengan laporan per semester. Nah, itu kami menyambut baik. Recording in progress. Kami menyambut baik di daerah karena karena banyak keluhan juga Bapak Ibu di para pelaku usaha IKM binaan kita itu, wah kok banyak amat nih, harus laporan A, harus laporan B, belum lagi di OSS, LKPM dan lain-lain segala macam ya. Jadi kami menyangkut baik apabila nanti akan digabung dengan laporan di INAS atau di laporan per semester seperti itu. Kemudian untuk mengukur tingkat kepercayaan industri, kemudian mendukung pengambilan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi kami sudah laksanakan. Oh, di Kabupaten Bogor kita secara intens membina atau kita mendampingi ibaratnya untuk laporan semester, kemudian laporan IKI, meskipun ada beberapa perusahaan, dalam hal ini perusahaan kecil yang masih belum tahu seperti itu Bu. Jadi kita harus terus mensosialisasikan tentang manfaat IKI, kemudian kita harus dampingi juga dalam hal pengisian IKI itu sendiri. Karena terus terang di pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor belum melaksanakan sosialisasi untuk para pelaku usaha industri kecil menengah. Seperti itu barangkali Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa Bu Dewi fasilitasi atau mungkin bisa mengundang Bu Dewi, Pustatin dan tim Pak untuk ini Pak acara sosialisasinya Pak. Ini yang dari ini Pak Herdi dari ISIA ada yang mau ditambahkan kembali atau bagaimana Pak? Oh ya ada. Ini mungkin minta tolong operator ya. Mau jadi ini website? Ya, sebentar mau nanggapin dulu ya. Baik. Ya. Dari Kabupaten Bekasi ya saya mau menanggapi. Jadi Kabupaten Bekasi itu sebenarnya paling banyak ya jadi sampel IKI gitu ya. Di Jawa Barat itu kan paling tinggi ada 939 dan jumlah sampel di Kabupaten Bekasi itu 315. Jadi sepertiganya di Jawa Barat ya dari Kabupaten Bekasi. Dan terbanyak juga yang tidak lapor. Jadi hampir setengahnya itu tidak lapor IKI gitu ya. Tidak lapor selama 5 bulan berturut-turut. Jadi kami lihatnya dari sekarang kami ini ke belakang ya. Jadi mohon bantuannya Bapak. Nanti kan bukan nanti ya, Pemda itu bisa lihat status pelaporan ya. Memang data IKI Pemda tidak bisa lihat, tapi status pelaporan sudah bisa lihat. Mungkin bisa di reminder industri untuk bisa melaporkan IKI industrinya. Nah untuk yang Kabupaten Bogor tadi mungkin salah persepsi apa ya terkait Permenprin itu yang digabung peraturannya Pak, tapi laporannya tetap karena IKI ini laporannya bulanan. Kalau yang data industri itu kan yang lengkap dan banyak itu kan semesteran ya, semesteran. Kalau IKI bulanan. Kami memang ingin mengcapture industri dalam waktu yang sangat update gitu ya, karena maunya bulanan. Kalau nunggu 6 bulan mungkin udah banyak perubahan yang terjadi gitu ya, di beberapa industri dinamikanya sangat cepat Pak. Jadi kita butuh juga data bulanan tapi memang dibuat sederhana mungkin pengisiannya. Jadi mudah-mudahan industri kecil bisa ikut melapor dengan rutin gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Tadi udah bisa ya. Yang dari ISIA ada yang mau tambahkan kembali? Mohon maaf tadi ada permasalahan di sini. Halo, selamat siang. Dari ISIA ada yang mau tambahkan kembali? Atau dari Bu Dewi mau menampilkan di... Oh udah ada. Ya silakan Pak Heri. Pak Heri mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis Pak. Apakah ada yang mau ditambahkan kembali Pak dari informasi yang tadi disampaikan sebelumnya? Ya, baru di-unmute. Ya, maaf mungkin tadi terputus ya. Ya, tadi saya ingin menekankan saja bahwa peran asosiasi dalam hal ini sangat penting dalam hal untuk komunikasi maupun untuk encourage ya, untuk memberikan
arahan supaya pengisian IKI dalam hal ini tepat waktu. Kemudian juga dari setiap PIC itu oleh asosiasi diberikan grup-grup tersendiri ya untuk masing-masing klasternya. Kebetulan di ISIA ini ada 9 klaster dan itu menyangkut banyak KBLI di situ yang merupakan dasar pada pengisian ya setiap KBLI. Jadi cukup rumit juga dalam hal pengisiannya. Jadi satu perusahaan bisa mengisi lebih dari satu laporan. Nah, peranan daripada staf di asosiasi ini yang memberikan dorongan pada kami di pihak produsen untuk lebih cepat lagi dalam hal pelaporannya. Ya, itu saja mungkin yang paling utama. Saya lihat sih yang lain sudah dibahas ya. Terima kasih Pak Herdi atas infonya. Ini Bu Dewi mau menampilkan dulu yang di website atau pertanyaan dulu ya? Mungkin kita langsung ke pertanyaan dulu ya Bapak. Dari mana Pak? Yang mau bertanya dipersilakan dulu, yang ada yang hadir secara offline. Silakan Bapak. Baik Bu, Bapak, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari Asosiasi Industri Alat Berat Hinabi. Saya sebagai Sekretariat dan Government Relation. Jadi menanggapi saja Bu, termasuk ada sedikit usulan, sebenarnya panjang lebar karena udah kedinginan Ibu menggigil. Sudah. Jadi gini, langsung to the point saja. Saya secara pribadi dari sekretariat asosiasi saya setiap bulan itu selalu ada teman-teman dari IPAM itu mengingatkan lewat WA. Ada 2 orang. Saya nggak usah sebutkan namanya, biasanya Pak Salan minta tolong dong bantuin ingetin teman-teman ngisi IKI. Nanti nggak lama kayak gitu lagi. Nah biasanya kalau orang sudah minta tolong biasanya ada masalah. Saya cuman mikir ini pasti nggak beres gitu ya. Nah saya juga tanya ke teman-teman ada masalah nggak sih gitu. Nah rata-rata memang mohon maaf ya, ini Bapak yang tadi di depan, kalau saya gambarkan memang kurang kesadaran dari teman-teman itu, kurang kesadaran. Nah pertanyaannya kenapa kok kurang kesadaran? Nah ini yang perlu kita bertemu di sini. Kalau saya melihat gini Bu, dari yang tadi disampaikan dipaparkan tadi, dari awal itu ada data 6.000 saat laporan IKI bulan pertama, kemudian sebulan kemudian 8.000, 16 bulan kemudian menjadi hanya 2.800. Nah ini kan sangat drop sekali. Nah ini juga menjadi dari data-data itu sudah jelas sekali memang kewajiban ya, kalau saya bilang ini kewajiban ini seolah-olah kayak memang nggak menarik banget gitu. Nah nggak menariknya ini mungkin teman-teman itu merasa nggak ada benefitnya satu, kemudian atau kalau dibilang susah nggak susah-susah amat ngisinya gitu. Kalaupun harus melibatkan dari sisi direksinya juga nggak susah-susah amat gitu ya. Tapi kalau yang kami sampaikan di sini mungkin benefit Bu atau Bapak Ibu yang di sini, benefit itu apa sih kalau misalnya ditarik dari awal? Kalau ada kewajiban biasanya ada punishment. Nah kalau mau dikasih bonus reward itu nanti, nah mungkin ini karena tidak, walaupun punishmentnya ada tapi tidak terrealisasikan. Kalau ditanya memang ada Bu yang udah dipanis, nggak mungkin ada gitu ya, karena tidak mungkin pemerintah melakukan seperti melakukan punishment bagi yang tidak mengisi. Paling yang nggak ngisi ya nggak bisa mengajukan permohonan perizinan, contoh PI atau pertek atau segala macam. Tapi kalau ini mau dipakai untuk sebagai pintu masuk untuk keberlanjutan permohonan atau syarat-syarat permohonan,
Itu juga kurang lengkap juga karena nggak semua perusahaan di Indonesia mengajukan permohonan atau izin. Jadi yang nggak ngajuin izin nggak pengaruh juga kalau aku nggak ngisi. Hanya merasa aku harus ngajuin